bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 11 Januari 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRN, yang saat ini bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR yang saat ini bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta, dengan tema permenungan hari ini, melayani mereka dengan cinta yang tulus, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi silis paraclitus altissimi donum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis uns Deo. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendem sensibus in funde amorem corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem dones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga Nazaret. Kami mohon semoga Engkau melimpahkan berkat kepada kami, kepada keluarga kami,
kepada mereka yang menjadi sasaran pelayanan kami, dan kepada mereka yang kami kasihi, singkatnya kepada kami semua umat kesayangan-Mu, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat cinta kasih, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, pewarta sabda Tuhan pada hari ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Penyembuhan yang dilakukan Yesus begitu cepat tersebar dari mulut ke mulut ke berbagai tempat. Sehingga menjelang malam sesudah matahari terbenam, semua orang sakit dan kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Seluruh penduduk kota berkerumun di depan pintu di mana Yesus berada. Pada saat itu, semua orang yang sakit dan kerasukan setan sehat, sembuh semuanya. Sangat luar biasa, bukan? Tanpa menunggu waktu yang lama, tanpa membayar biaya pengobatan, apalagi menebus obat resep dokter yang mahal-mahal. Tetapi pada saat itu juga sembuh dan setan-setan yang ada dalam tubuhnya diusir oleh Yesus sendiri. Dengan kata lain, perjumpaan dengan Yesus membawa kesembuhan dan kesehatan yang tidak ternilai harganya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana Yesus melakukan kuasa dan kebesaran yang melebihi dari dokter-dokter duniawi. Para sahabat yang terkasih, Yesus adalah sumber kesembuhan,
atau Yesus juga disebut sebagai dokter penyembuh, baik menyembuhkan secara fisik maupun menyembuhkan secara psikis, bahkan kesembuhan dari kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang datang kepada Yesus tentu mendapatkan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Pertanyaannya dan renungan begitu kita adalah, ketika kita sakit atau keluarga kita sakit, apakah kita bawa kepada Yesus di dalam doa melalui tangan-tangan para medis, dokter, dan suster yang dipakai Tuhan sebagai alatnya? Atau juga kita membawa ke dukun, orang pintar, atau bahasa halusnya sekarang dipergunakan istilah pengobatan alternatif. Mungkin dalam hal ini kita perlu melihat baik-baik, karena Tuhan tidak ingin dan tidak mau jika kita mencampur aduk iman kepada kesembuhan yang bertentangan dengan kehendaknya. Kita perlu melihat, kemudian memilah dan memilih dan memilah apakah yang kita lakukan masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan janganlah menjadikan Tuhan sebagai alternatif terakhir, tetapi Dia harus dijadikan alternatif pertama dan yang paling utama ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, karena Yesus sendirilah yang menjadi sumber keselamatan bagi hidup kita. Para sahabat yang terkasih, kita tentu pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, siapa yang memberi akan menerima. Kalau ungkapan ini kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu sangat benar adanya. Semakin orang memberikan cinta, dia pun semakin dicintai. Yesus dalam Injil hari ini kembali menunjukkan kasih kepada orang banyak. Cinta kasih yang nyata dari Yesus itu menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan yang dibawa kepadanya. Mereka semua mengalami kegembiraan berkat kuasa Allah dalam diri Yesus, di mana Yesus ada, di situ ada kegembiraan dan juga cinta kasih yang kita alami dalam diri kita masing-masing, teristimewa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang kurang mendapat perhatian serta cinta yang tulus dari sesama, semoga Tuhan menggerakkan sesama untuk saling memberi perhatian terhadap satu sama lain yang membutuhkan perhatian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, semoga melalui uluran tangan Tuhan dan para medis, mereka memperoleh kesembuhan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu dan yang terlantar, semoga Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya agar mereka juga mengalami rangkulan cinta dari Tuhan melalui sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.